Hello, mysterious people. Welcome back. Don't forget to always do the right thing because we never know about tomorrow because tomorrow is a mystery. Video kali ini spesial banget karena berhubung ini di bulan Oktober dan tanggal 31 adalah dikenal sebagai malam Halloween. Masyarakat luar sering merayakan malam Halloween ini dengan pesta-pesta kostum mereka dan juga banyak rangkaian-rangkaian kegiatan yang mereka lakukan. Nah, spesial di video kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi di malam Halloween. Langsung aja kita ke videonya. Yang pertama kita ada kasus yang dikenal dengan nama The Missing Boy. Jadi kejadian ini tepatnya pada perayaan malam Halloween di East Meadow, New York pada tahun 1955. Seorang ibu bernama Marilyn Demon pergi ke supermarket dengan membawa dua anaknya. Yang pertama adalah Stephen Demon, baru berusia 2 tahun, dan juga Pamela Demon yang baru berusia 7 bulan. Nah, sang ibu ini meninggalkan kedua anaknya sebentar saja di luar supermarket karena menurutnya ia hanya sebentar saja untuk berbelanja di supermarket tersebut. Tetapi pada saat sang ibu keluar dari supermarket, betapa terkejutnya ia dan sangat panik bahwa kedua anaknya telah hilang. Sang ibu kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian dan kepolisian pun mulai mencari. Tapi yang ditemukan hanyalah anak bayinya yang baru berusia 7 bulan, yaitu Pamela Demon. Sementara anak laki-lakinya dinyatakan hilang. Nah, pihak kepolisian menyebarkan flyer tentang Stephen Demon yang hilang, yaitu beserta dengan ciri-cirinya di saat ia terakhir kali terlihat. Nah, ciri-ciri spesifiknya itu adalah Stephen memiliki bekas luka di bawah dagunya. Nah, setelah beberapa puluh tahun berlalu, ternyata pihak FBI dan pihak kepolisian setempat itu belum menutup kasus tentang kehilangannya Stephen Demon ini. Nah, jadi pihak kepolisian itu membuat kembali flyer ulang dengan konstruksi wajah Stephen Demon yang sesuai dengan usianya pada saat itu. Jadi pada saat itu diperkirakan si Stephen ini sudah berusia 65 atau 67 tahun. Nah, setelah beredar flyer yang baru tadi, ada nih satu media yang menyatakan bahwa Stephen yang sekarang itu bernama John Robert Barnes. Ternyata secara kebetulan si Barnes ini juga sedang mencari siapa ibu kandungnya. Pertanyaannya, kenapa si Barnes ini baru mencari ibu kandungnya sekarang? Ia mengatakan kenapa ia baru mencari ibu kandungnya sekarang karena ibu kandungnya selama ini merawatnya itu sedang berada di rumah sakit, mungkin lagi pengobatan, sedang sakit, opname atau apalah gitu kan. Nah, makanya dia mulai mencari keberadaan ibu kandungnya. Kenapa ia mencari ibu kandungnya? Karena ia merasa kalau di keluarganya itu dia tidak mirip dengan ibu dan ayahnya atau bahkan dengan saudara-saudaranya, tapi ia malah melihat kalau dirinya ini kayak seorang anak laki-laki yang kehilangan anggota keluarganya. Nah, balik lagi ke si media tadi. Kenapa si media tadi itu langsung menyatakan kalau si Barnes ini adalah Stephen yang hilang, padahal tersebut belum terbukti faktanya gitu, belum ada data-data yang konkret yang menyatakan kalau si Barnes ini adalah Stephen yang hilang. Nah, si media ini mengklaim atau menyatakan sendiri bahwa mereka adalah ahli dalam mengidentifikasi sesuatu. Nah, menurut mereka, si Barnes ini adalah lelaki asal Michigan yang memiliki beberapa kesamaan dengan foto Stephen di saat hilang. Pipi yang sama-sama cabi, bentuk wajah yang sama bulat, dan kulit yang cerah, memiliki mata biru, dan ada bekas garis di bawah dagunya yang kemungkinan adalah luka yang sama dengan Stephen yang menghilang. Tapi tetap saja ada kejanggalan. Pada saat diinvestigasi,
Nah, si Barnes ini mengatakan ia lahir pada tahun 1955, yang dimana itu adalah tahun hilangnya Stephen yang sudah berusia 2 tahun. Atas pernyataan tersebut, sesang media ini melakukan pembelaan bahwa mereka memang sudah melihat sertifikat kelahirannya si Barnes, tetapi hanya sekali, dan Barnes juga tidak mengkonfirmasi lagi kepada mereka semenjak FBI turun tangan atas penyelidikan ini. Nah, pada bulan Maret, akhirnya FBI mengambil sampel darah si Barnes tadi dengan sampel darah Pamela Demand untuk dilakukan tes DNA. Dan hasil yang didapat, ternyata Barnes bukan bagian dari keluarga Demand. DNA samples analyzed by the FBI laboratory in Quantico show John Barnes and Pamela Demand Horn do not share the same mother. The FBI said all interested parties have been notified of the DNA test results. Sampel DNA yang dianalisis oleh laboratorium FBI di Quantico menunjukkan bahwa John Barnes dan Pamela Demand Horn tidak memiliki ibu yang sama. FBI mengatakan semua pihak yang berkepentingan telah diberitahukan tentang hasil tes DNA ini. Ya, jadi si Stephen Demand itu sampai sekarang belum ditemukan dan tidak tahu keberadaannya di mana, dan kasus hilangnya Stephen Demand ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Next. Nah, kasus yang kedua ini lebih dikenal dengan nama The Candyman. Seorang pria bernama Ronald Clark O'Brien dijuluki sebagai The Candyman dan The Man Who Killed Halloween. O'Brien bekerja sebagai ahli kacamata di Texas State Optical di Sharpstown, Houston, dan juga seorang diaken di gereja baptis dan aktif dalam paduan suara dan menjalankan program bus lokal. Tepatnya pada 31 Oktober 1974, kembali lagi di malam Halloween, O'Brien mengajak kedua anaknya, 2 anak tetangganya, dan 1 anak dari gerejanya melakukan trick or treat di lingkungan Pasadena, Texas. Setelah mengunjungi sebuah rumah yang dimana penghuninya gagal membuka pintu, anak-anak menjadi tidak sabar dan berlari ke rumah selanjutnya, sementara O'Brien masih tertinggal di rumah sebelumnya. Dia akhirnya menyusul para anak-anak dan menghasilkan 5 permen Pixie Sticks dari rumah sebelumnya dan memberikan kepada masing-masing anak. Nah, jadi 5 Pixie Sticks itu diberikannya ke masing-masing kedua anak kandungnya, kedua anak tetangganya, dan 1 yang kenalan dari gerejanya itu. Nah, sebelum tidur, anaknya yang bernama Timothy ingin memakan beberapa permen yang sudah didapatnya, dan menurut pernyataan bapaknya tadi, si O'Brien, Timothy itu memilih permen Pixie Sticks. Nah, setelah si Timothy mencicipi permen tersebut, Timothy mengeluh karena rasanya pahit dan juga mengeluh perutnya sakit dan berlari ke kamar mandi, di mana dia mulai muntah-muntah dan kejang. O'Brien mengaku bahwa ia menemani anaknya, selalu berada di samping anaknya di saat anaknya muntah-muntah hingga lemas di pelukannya sendiri. Timothy kemudian meninggal dunia di saat dalam perjalanan menuju rumah sakit kurang dari 1 jam setelah mengonsumsi permen. Polisi melakukan investigasi terhadap kasus ini dan melakukan autopsi pada tubuh Timothy. Dan hasil autopsi yang ditemukan bahwa Pixie Sticks yang dikonsumsi ternyata dicampur dengan potasium cyanida berdosis fatal. 4 dari 5 Pixie Sticks telah diterima oleh pihak berwenang dari anak-anak lain. Dan untungnya tidak ada satupun dari mereka berempat yang memakan permen tersebut. Menurut ahli patologi yang menguji Pixie Sticks, permen yang dikonsumsi Timothy mengandung cukup cyanida untuk membunuh 2 orang dewasa, sedangkan 4 permen lainnya mengandung cukup cyanida untuk membunuh 3-4 orang lainnya. O'Brien awalnya mengatakan kepada polisi bahwa ia
lupa dari mana ia mendapatkan permen sticks tersebut. Nah, polisi menjadi curiga karena O'Brien hanya membawa anak-anak ke beberapa rumah di 2 jalan yang ada karena hujan. Dan kecurigaan semakin meningkat setelah polisi mengetahui bahwa di antara semua rumah yang mereka kunjungi tidak ada yang memberikan mereka permen pixie sticks. Setelah 3 kali berjalan dengan polisi di lingkungan sekitar, O'Brien akhirnya membawa ke rumah yang sebelumnya tidak dibukakan pintu. Rumah itu dimiliki oleh seorang pria bernama Courtney Melvin. Ia mengatakan sang pemilik rumah tidak menyalakan lampu, tapi membuka pintu, memberikannya permen pixie sticks, dan ia hanya melihat dengan pria itu. Melvin adalah pengatur lalu lintas udara di Bandara William P. Hobby dengan tidak pulang kerja sampai jam 11 malam pada malam Halloween. Polisi mengesampingkan Melvin sebagai tersangka karena lebih dari 200 orang mengkonfirmasi bahwa pada saat itu Melvin memang sedang bekerja. Dan saat penyelidikan berlanjut, polisi mengetahui bahwa O'Brien ternyata memiliki hutang sebanyak 100.000 US dollar dan memiliki riwayat tidak dapat memiliki pekerjaan. Ia sempat dicurigai melakukan pencurian di tempat ia bekerja dan hampir dipecat. Mobilnya akan diambil alih. Dia telah gagal membayar beberapa pinjaman bank dan rumah keluarga telah diambil alih. Polisi juga menemukan bahwa ia telah menelpon perusahaan asuransinya untuk menanyakan pengumpulan polis putranya. Setelah itu, O'Brien juga diketahui mengunjungi toko bahan kimia di Houston untuk membeli cyanida sesaat sebelum Halloween. Polisi mulai curiga bahwa ia membumbui permen dengan racun dalam upaya membunuh anak-anaknya untuk mendapatkan polis asuransi jiwa mereka dan membayar hutang-hutangnya. Dan ia juga memberi kepada 3 anak yang lain untuk menutupi kejahatan. Akhirnya, O'Brien ditangkap pada 5 November 1974 dan didakwa atas 1 tuduhan pembunuhan berencana dan 4 tuduhan percobaan pembunuhan. O'Brien tetap mempertahankan kepolosannya dan mengajukan pembelaan tidak bersalah atas 5 tuduhan tersebut. O'Brien dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman mati dengan sengatan listrik atau suntikan mematikan pada 31 Maret 1984. Next. Next, kita ada kasus dari Hyun Jong Song atau lebih dikenal dengan nama Cindy Song yang menghilang secara misterius setelah menghadiri pesta Halloween di sebuah nightclub. Cindy merupakan gadis asal Korea Selatan dan merupakan mahasiswi di Penn State University, Pennsylvania. Pada Oktober 2001, layaknya anak muda pada masanya, ia pergi ke Players Nightclub untuk merayakan Halloween bersama kedua temannya. Ia menggunakan kostum kelinci pink yang lucu dan rok putih beserta ekor kelinci. Pada saat jam 2 dini hari, mereka berhenti minum dan berdansa lalu beranjak pulang. Ternyata sebelum pulang, mereka itu singgah terlebih dahulu ke suatu tempat untuk bermain video games. Nah, 2 jam kemudian, Cindy diantar pulang ke kompleks apartemennya di State College Park Apartments. Setelah 3 hari dari kejadian itu, teman-temannya baru menyadari bahwa Cindy hilang. Kenapa temannya baru menyadari 3 hari kemudian? Nah, ternyata teman-temannya itu memang sudah terbiasa untuk tidak berjumpa dengan Cindy selama beberapa hari karena memang Cindy itu diketahui anak yang sangat sibuk. Sembari ia kuliah, ternyata ia juga memiliki 2 pekerjaan sampingan. Lalu di saat mereka menyadari Cindy tidak ada kabar dan tidak masuk kerja, mereka melaporkan kehilangan Cindy kepada pihak kepolisian. Polisi menelusuri apart Cindy tapi tidak ditemukan adanya kejanggalan dan juga pintunya tidak ditemukan adanya bekas dobrakan atau paksaan pembukaan pintu maupun dari luar maupun dari dalam. Kedua HP Cindy diletakkan begitu saja di dalam kamarnya
dan juga tidak ada catatan panggilan masuk atau panggilan keluar sejak ditinggalkan, dan juga ada nota pembelian tiket konser Britney Spears yang akan datang di komputernya. Ditemukan juga nih bahwa bukti memang Cindy itu udah sempat masuk ke apartemennya setelah kejadian pesta Halloween itu, karena ditemukan adanya bulu mata palsu di dalam kamar mandi yang dipakai Cindy di saat pesta malam Halloween. Tetapi kunci, dompet, dan kartu kredit itu menghilang. Ada banyak asumsi-asumsi yang muncul atas kehilangannya Cindy ini, dan ada dua asumsi tertinggi, yaitu asumsi yang pertama, Cindy diduga pergi ke minimarket tapi ia lupa membawa HP. Nah, asumsi yang kedua, berdasarkan buku diari Cindy, ternyata Cindy putus cinta sehingga stres dan bunuh diri. Nah, mendengar hasil penyelidikan itu, teman-temannya Cindy itu menyangkal kalau mereka yakin bahwa Cindy itu sudah menjalani terapi dan ia bukan tipe orang yang akan kabur ketika stres. Mulai ada nih titik terang yang muncul pada tahun 2003 ketika seorang informan polisi menyebutkan bahwa pembunuh berantai bernama Hugo Zelensky membunuh Cindy dibantu oleh apoteker bernama Michael Kurkowski. Nah, keduanya diklaim melihat Cindy dengan kostumnya dan mengira Cindy sebagai PSK, lalu menculik Cindy. Nah, Cindy diduga disekap dan dibiarkan mati di rumah Zelensky, di mana terdapat 12 tubuh yang ditemukan di lahan belakang kediaman tersebut. Kalau dipikir ini tuh sebuah plot atau alur cerita yang sempurna, tapi terbantahkan karena polisi tidak menemukan sama sekali jasadnya Cindy dari ke-12 mayat tersebut. Ternyata polisi dan keluarga menemui jalan buntu. Tak ada yang mengetahui kemana Cindy pergi usai malam Halloween itu. Tak ada bukti, tak ada jenazah, tak ada saksi mata, dan tak ada tersangka. Setelah kasus Cindy ini, ternyata setiap tahunnya kasus yang sama terus terjadi. Hingga kini Cindy tak pernah pulang dan masih menjadi misteri. Next. Kasus yang terakhir, kita ada kasus yang dikenal dengan nama Orange Socks. Nah, saat Halloween pada tahun 1979, sesosok tubuh perempuan ditemukan tak bernyawa di Interstate 35, Georgetown, Texas, dan hanya menggunakan kaos kaki berwarna orange dan dikenal dengan sebutan Orange Socks. Setelah 40 tahun dan dilakukan tes DNA serta penyelidikan lebih dalam, identitas perempuan ini bernama Debra Jackson. Tubuhnya ditemukan telanjang, kecuali kaos kaki yang digunakan, dan ia telah dicekik dan meninggal hanya beberapa jam sebelum ditemukan. Pada tahun 1982, pembunuh berantai bernama Henry Lee Lucas mengakui pembunuhannya meskipun tidak ada bukti fisik bahwa ia terlibat dalam pembunuhan, penyerangan, dan juga pembuangan mayat. Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa dia menjemputnya di Oklahoma, di mana mereka berhubungan seks, dan saat mengemudi, ia meminta untuk berhubungan seks lagi, tapi Debra mengatakan tidak sekarang, dan berusaha untuk meninggalkan mobilnya, di mana dia membunuh dan memperkosa serta mengantar mayatnya ke Georgetown. Nah, tapi ada laporan yang mengklaim bahwa pada saat pembunuhan, Lucas itu sedang bekerja di Florida, sedangkan pembunuhan itu terjadi di Texas. Untuk melakukan perjalanan ke Oklahoma, ke Texas, dan kembali ke Florida, diperkirakan dia harus mengemudi dengan kecepatan rata-rata 70 mil per jam tanpa berhenti, yang menurut banyak orang sangat tidak mungkin. Tapi pada tahun 1984, Lucas menarik kembali pernyataan ini. Nah, Lucas ini memiliki sejarah pengakuan yang sangat meragukan. Dia mengakui lebih dari 3.000 pembunuhan, tetapi lagi-lagi
ia kembali menarik pernyataannya dan menyatakan bahwa satu-satunya pembunuhan yang ia lakukan adalah terhadap ibunya yang bernama Viola. Karena adanya kejanggalan atas pengakuan si Henry ini yang seharusnya ia mendapat hukuman mati menjadi dikurangi penjara seumur hidup, dan hal tersebut juga karena adanya bukti kuat bahwa Lucas atau Henry memang sedang bekerja dan berada di Florida. Namun Lucas atau Henry akhirnya meninggal di dalam penjara pada tahun 2001. Oke, jadi sekian aja untuk video kita kali ini, dan cuman mau mengingatkan bahwa di luar sana pasti bakalan banyak banget kejadian-kejadian kejahatan yang kita nggak pernah tahu kapan, dan nggak peduli latar belakang mereka apa. Seperti di kasus The Candyman tadi, dia latar belakangnya seorang diaken gereja, aktif di paduan suara, dan bahkan dia membunuh anaknya sendiri, dan itu adalah orang tua yang membunuh anaknya sendiri. Jadi tidak bisa memandang, oh dia baik, nah belum tentu dia gak bakal melakukan kejahatan gitu loh. Jadi kalian harus tetap waspada, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.